Siapa yang kering sih, Mbak? Dia kayaknya beneran kekurangan vitamin sih, Mbak Zoya. Setuju banget ya. Kayak Five girl. halo babyku yang ada di mana aja, di rumah atau mungkin di depan laptop atau dimanapun ya, bebas. Selamat datang di Baby Talk atau Bebas Bicara Talk. Nah, Baby Talk ini atau Bebas Bicara Talk ini adalah sebuah platform di mana siapa aja bisa membahas tentang apa aja. Tapi ingat, secara bebas dan bertanggung jawab ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya hal-hal yang tabu untuk dibicarakan atau takut-takut karena semuanya bisa kita bahas. Tapi pastinya dari sisi yang positif. Nah, tiap episode Baby Talk akan kedatangan bintang tamu yang keren-keren banget dan canggih di bidangnya mereka masing-masing. Dan di episode perdana kita kali ini spesial nih. Kenapa? Soalnya kita kedatangan tamu the one and only seksolog kenamaan Indonesia ini, yaitu Mbak Zoya Amini. Hai Mbak. Hai. Aduh kangen banget Mbak Zoya ini Kita selalu semakin. biasanya bersebelahan di meja-meja yang serius pembicaraan Iya, ini serius tapi bebas. By the way Mbak, kamu sekarang lagi sibuk apa sih? Sebenarnya sibuk dan excited soal YouTube ya gitu. Ternyata untuk memberikan informasi memang kita mesti ngikutin zaman. Gue tuh yang old school banget dan jadul gitu ya. Jadi ya bikinlah YouTube dan gue mau manggil teman-teman gue di YouTube sebagai Z-Friends, Zoya Friends. Zoya Friends, Z-Friends, babyku catat ya. Berarti menarik banget nih karena kan sebenarnya Mbak Zoya itu datang dari pakar kan. Seorang pakar yang akhirnya harus adjust dengan era informasi ini akhirnya decide untuk bikin YouTube sebagai salah satu platform untuk sex education, let's say. Selain pengen ngajarin itu, tapi sebenarnya seberapa penting sih bagi Mbak Zoya untuk memperluas si sex education-nya tersebut gitu, termasuk ke generasi milenial. Sex education itu adalah saya menganggapnya sebagai sex educator, I'm a freedom fighter. Gitu, karena kenapa? Dengan gue memberikan seks edukasi, gue memberikan lo kemerdekaan dari kungkungan, dari ketakutan, bahwa am I normal or not gitu. Itu kan pelik ya gitu. Gue normal gak sih kalau gue misalnya having sex cuma seminggu sekali? Gue normal gak sih kalau gue merasa punya fantasi seksual seperti ini? So sebagai sex educator, kita sebenarnya sex educator dengan kita mengatakan kayak gini ya. But I take the next level gitu ya. Aku belajar, aku jadi sex counselor sampai akhirnya jadi sex therapist gitu. Kenapa? Supaya bisa memberikan banyak kemerdekaan dan kebebasan bagi setiap individu tentang seksualitasnya. Padahal sebenarnya sex education itu kan bukan mengeducate kita untuk berhubungan seks, let's say. Bukan tutorial berhubungan iya, seks. gitu kan. Bukan bagaimana cara berhubungan seks yang baik dan benar atau yang menghasilkan atau bukan gitu kan. Maksudnya nggak, tapi gitu aja, itu hanya bagian kecil banget dari sex jadi education. sebenarnya anggapan apa sih Mbak menurut kamu nih yang harus diluruskan gitu loh tentang si sex education ini? Yang paling harus sebenarnya adalah gini, kalau ngomongin seks, jangan langsung merasa bahwa ini tidak religius. Ini yang paling susah gitu, ketika kita udah ngeblok bahwa oh my god, seks itu berarti zina. Seks itu adalah segala sesuatu yang kotor gitu. Kita jadi nggak seks positif gitu. Langsung jadi resistance ya, langsung resistance gitu. Jadi ketika aduh gimana ya, aduh Mbak Zoya pokoknya saya nggak mau anak saya ngerti seks. Nanti aja diomongin kalau dia udah gede, telat gitu. Padahal seks edukasi paling dini adalah umur 3 tahun. Dan ini dan yang agak ditakutkannya ini ya bagi orang tua yang masih sering memberikan seks edukasi dengan nama-nama nursery names ya, nama-nama aneh-aneh. Nanti gawatnya ketika anak ini mengalami pelecehan seksual, itu susah banget nolongnya. Oh gitu. Kayak itu jadi gini, nyambung ya. pertolongan pertama kayak misalnya gini, dia bilang, "Aduh, burung saya disakitin." Akhirnya mungkin jadi petugas security ya, burung mana burungnya gitu. Kan literally akan mikirnya seperti itu gitu. Jadi hati-hati ya buat parents di mana aja, seks edukasi itu bukan mengajarkan atau tutorial hubungan seks, tapi tergantung perkembangan psikoseksualnya. Kalau dia masih umur segini kayak 3 tahun, 5 tahun, apa seks edukasinya? Toilet training itu sex education loh. Supaya tidak ada pelecehan seksual gitu kan. Perilaku seks tuh like a lot of things. Jadi waktu ngomong tentang seksualitas, itu ternyata nggak bukan soal senggama doang Den gitu. Ternyata itu tentang gender, tentang sex identity, itu tentang feelings, it's about thought, it's about politics.
Oh my God, there's a lot of things itu kalau ngomong seksualitas. Jadi bukan cuma masalah organ, tapi masalah penerimaan, diterima, social. Jadi sebenarnya gini, apapun yang kamu rasain sekarang, terutama nih bagi mereka yang di bawah umur 21 tahun, coba kalau misalnya kalian masih galau ya, tunggu sampai umur 21 tahun. Kenapa? Umur 21 tahun ini prefrontal cortex ya, otak depan itu baru bertumbuh sempurna. That's why makanya kalau di Amerika 21 tahun boleh menikah, minum alkohol, and so on and so forth ya. Ini juga alasan kenapa kalau kamu sedang galau dengan masalah gender kamu ya, pertama pergi konseling, of course, ya kan. Tapi tunggu sampai umur 21 tahun, decide what you really want sebenarnya. Jadi jangan cepet-cepet lah gitu untuk memutuskan bahwa gue harusnya ganti gender, ganti ini, ganti. Ya ampun, Mbak Baby. Mbak Baby kok ayu banget sih, Mbak. Mbak Zoya kenalin, ini Mbak Baby yang suka bantu-bantu di sini. Dia tuh dari kemarin cerita, kepengen banget ketemu Mbak Zoya, gitu loh. Kepo. Mungkin ada yang pengen ditanyain sama si Mbak Baby. Tapi malu, Mbak. Kenapa malu? Apa ya? Nggak apa-apa lah, di sini kan bebas bicara. Gini loh Mbak Zoya, saya tuh mau nanya, penasaran. Misalnya kita itu mau berhubungan seks ya, terus cairan vagina ini kering. Nah itu boleh nggak sih pakai lubrikan itu loh? Licin itu boleh nggak? Kan selama ini kan katanya kalau lubrikan itu khusus buat anal seks, gitu. Kalau misalnya pakai untuk di vagina boleh nggak? Emang siapa yang kering sih, Mbak? Ada, itu ada temen ya, tetangga, oke. Kata temen ya. Katanya sih gitu sih, Gak Mbak. apa-apa pakai lubrikan vagina, asal jangan pakai lubrikan mobil ya. Gitu. Itu sebenarnya orang tuh suka nyangka yang aneh-aneh gitu. Padahal sebenarnya banyak perempuan itu gini. Ini misalnya 10 kali berhubungan seks ya, 9 kali enak gitu ya. Kalau laki-laki nih 10 kali berhubungan seks, 9 kali enak banget. Sekali dia gagal performs, dia kepikiran terus kegagalannya. Tuh laki-laki. Perempuan 10 kali berhubungan seks, 9 kali enak, sekali sakit. Dia traumanya panjang. Gitu. So jadi pakai lubrikan itu kebanyakan sih memang yang pakai lubrikan adalah mereka-mereka yang sudah pre-menopause, jadi pre-menopause dan pasca menopause of course gitu ya. Tapi sebenarnya gini, kadang-kadang hati sama badan, otak itu kadang-kadang suka nggak sinkron kan ya. Hatinya nafsu, kepengen, otaknya juga udah meledak-meledak, vaginanya nggak kompak men. Aduh gitu. Ya. Aduh gitu. Udahlah kasih aja dia lubrikasi supaya dia juga bisa menikmati. Karena kenapa perempuan itu kan suka scattered ya pikirannya, suka abis mau ini belanja, terus ngurusin ini segala macam. Kayaknya ada 50 hal dalam satu pikiran gitu. Itu yang membuat dia kadang-kadang susah fokus gitu untuk melakukan hubungan seks. Nafsu ya nafsu, kepengen gitu. Tapi aduh kok nggak basa-basa gitu ya. Nah jadi itu boleh bisa membantu. Jadi nggak selalu soal anal seks. Apa sih masalah yang paling sering dihadapi sama orang-orang gitu yang counseling sama kamu? Oh, kalau itu sebenarnya laki-laki dan perempuan ngalamin ya. Dan yang paling pedih adalah sexless marriage. Itu jadi dalam hubungan seksual itu seringkali orang datang berkonseling karena masih cinta, nggak ada orang ketiga gitu. Kalau kita nggak ngomongnya soal baby blues pasca melahirkan atau trauma pemerkosaan dan segala macam. Ini anggap aja keluarga biasa aja. Happy, financially okay, anak-anak juga baik-baik aja, punya anak nggak punya anak baik-baik aja. Harmonis lah ya. Harmonis lah gitu. Tapi saya, kok udah nggak bisa seks lagi ya, kayak nggak ada gregetnya lagi gitu. Kan pengen kayak petasan-petasannya lagi gitu ya. Kok nggak ada gitu. Itu yang kadang-kadang bikin sedih gitu. Karena orang yang, terus mau gimana? Udah coba nih pergi misalnya minum obat gitu ya, obat kuat segala macam ini gitu. Paling obat kuat hanya berfungsi hari pertama kedua karena kalau kita memang mengobati hati kan kita nggak bisa minum obat. Minum obat itu kan ngobatin fisik gitu, nggak nyambung. Tetangga saya di desa psikologis juga ya. Tetangganya epic banget sih. Banyak tetangganya, cerita-cerita tetangganya banyak soalnya. Jadi perempuan istrinya itu udah nggak bisa, nggak mau gitu, terus dipaksa sama suaminya. Aduh. Mau sama mau ya Mbak Zoya ya. Mau sama mau. Meskipun suami istri. Iya. Kalau misalnya dipaksa gitu berarti gimana? Sakit, nggak enak kan gitu. Dan bisa memengaruhi psikis juga kan kalau ada paksaan. Iya. Makanya tuh. Makanya siapa? Paksa. Aduh, gak suka aku tuh. Katanya temennya, jadi kamu toh. Lah, itu punya Mbak Zoya.
Ngarang banget deh. Ampun maafin ya Mbak Zoya. Si Mbak Bebe yang suka kadang-kadang terlalu immerse gitu loh, terlalu apa namanya, seolah-olah itu masalah dia, tapi ya bisa jadi itu masalah dia sih ya, mungkin terserah lah ya, bebas. Nah menurut Mbak Zoya sendiri, sebagaimana bahayanya sih perilaku seksual itu tidak dipahami sehingga itu bisa jadi backlash gitu loh, ketika kita nggak aware, ketika kita nggak punya sex education yang canggih, maka kita punya perilaku seksual yang sebenarnya bisa membahayakan orang lain seperti memaksa. Bahaya terbesar adalah gimana jangan sampai kita menyakiti kan, karena kita menimbulkan trauma pada orang lain atau pada diri kita sendiri. Jadi saya percaya sama orang-orang yang misalnya mereka mampu berempati sama orang lain, pasti karena dia paham sama dirinya dia sendiri, gitu ya. Dia bisa accept kegagalannya dia, ketidakmengertiannya dia. Nah, seksualitas itu bahaya, gitu ya. Ketika kita berasumsi. Nah, ketika kita nggak bisa berasumsi, kita mencoba untuk meng-create pemahaman sendiri. Kan gini, dalam seksualitas ya, jika itu sesuai akal sehat, belum tentu fakta loh. Akal sehat ini suka bilang begini. Kayak waktu itu ada orang bilang gini di YouTube saya ya, this is the most extreme ya, harus contohnya most ekstrim. Jadi gini, Mbak Zoya, saya lagi ngomong tentang masturbasi sehat. Terus dia bilang gini, Mbak, ya jelas lah gitu kan ya. Kayak lebih jago dari seksolog gitu ngejelasin ya, dia bilang gini. Karena dia sering melakukan, sering praktek. Praktek, nah itu kan praktek di lapangan itu ya tidak sama dengan teori. Nah kalau teori itu tidak pernah, bukan teori itu bisa menjelaskan fenomena secara umum dialami oleh kebanyakan orang gitu. Jadi teori itu bukan cuma sesuatu yang kaku, yang nggak jelas, yang gitu-gitu, enggak itu. Jadi gini, ini orang bilang gini, Mbak, kan kalau ya jelas aja lah kalau habis masturbasi gitu ya laki-laki jadi lemes karena semua vitamin yang tadinya ada di tubuh dia itu kan keluar semua vitaminnya. Begitu kekurangan vitamin akhirnya jadi begini. Dia kayaknya beneran kekurangan vitamin sih Mbak Zoya ya. Micin, dia kurangin lah. Gue bilang gini, masnya ya kalau misalnya vitamin yang kita makan, yang kita minum belum tentu keluarnya sebagai vitamin juga di sperma. Iya, benar. Gitu. Jadi dengan muncratnya sperma Anda bukan berarti muncrat juga semua vitamin yang ada di tubuh Anda automatically. So it's not like that. Ketika itu sesuai logika, belum tentu itu faktanya begitu. Benar. By the way, kita udah masuk ke segmen 2 yaitu Baby Game. Sebelum Baby Game kayaknya sebelum Baby Game lah karena deg-degan kamu minum dulu deh, aku belum minum. Tadi diambil sama si Bo Baby. Stres. Oh my God. Oke, Baby Games di episode kali ini berupa fire question. Jadi nanti aku akan bertanya beberapa pertanyaan dan Mbak Zoya harus jawab dengan cepat ya. Oke, pertanyaan pertama. Aktivitas seks yang tidak pernah saya lupakan adalah di saat... Oke, di saat sama orang yang... dia itu very connected gitu. Langsung berasa. Orang tuh suka mikir kalau aktivitas seks yang paling oke itu adalah gayanya begini spektakuler manuver gitu, gaya laba-laba helikopter, no gitu. Semua itu nothing kalau orangnya itu nggak ada cinta yang timbal balik gitu. It's like hampa gitu. Nomor 2, soal seksualitas juga berbicara tentang hati. Oke. Related ya, jadi tidak hanya aksi tapi juga sebuah selingkuh hati itu lebih bahaya daripada selingkuh fisik. Bener, aku setuju banget ya. Kayak five girl. Nomor 3, salah satu hal yang tidak pernah orang bicarakan ketika bicara soal seks adalah kalau bicara soal seks orang sering nggak tanya tentang consent. Oh gitu malah ya. Iya, Really? Karena gini, kalau lu mau having sex, lu pernah nggak gini, sayang kamu mau apa sih, kamu mau diapain? Padahal juga sih ya. Itu enak banget loh. Kita suka asumsi sih ya, kayak apalagi berasa, gue udah sering, gue bisa, gue begini-begini. Padahal ya, menurut gue, the sexiest man itu adalah, ya enggak cuma laki, perempuan juga bisa begitu. Coba ya, ini pertanyaan seksi banget loh sebenarnya. Yang kamu suka diapain sih? What can I do to make you feel sexy? I was like, gubrak. Itu ada. Buka kancing gue. Itu kayak bertanya tapi juga memberikan
memberikan emosi terhadap si aksi kayak tersebut. Ngasih tahu, lu mau gua apain, gua mau ngikutin nih lu mau apa gitu, gua mau nyenengin lo, kayaknya yang aduh robek. Mana babyku? Gimana babyku? Oke, nomor 4. Posisi seks yang paling saya sukai adalah woman on top. Oh yes, woman on top. We rule the world loh. Oke. Pendidikan seks komprehensif yang diberikan sesuai usia tumbuh kembang anak seharusnya diajarkan sejak 3 tahun. 3 tahun. Indikatornya kenapa 3 tahun? Karena 3 tahun seorang anak sudah memahami perbedaan gender. Our gesture, pemahaman tentang gender. Jadi mereka belajar ya sebenarnya. Exactly. That's sex education. Next adalah lokasi paling ekstrim saya melakukan hubungan seks adalah di... Gue yang malu sendiri. Coba siapin telinga, buka mata, hati dan telinga. Don't judge me, okay? Nggak judge Mbak, paling mungkin inspired. Not so private swimming pool. Oke, not so private, jadi semi public swimming pool. Semi public swimming pool. Jadi ini sebenarnya mungkin kan ada di resort. Resortnya tuh cukup eksklusif. Tapi kan tetap aja ada orang di situ. Terus iseng gitu ya, gitu di tengah-tengah swimming pool. Dan nggak terlalu ngumpet pula gitu. So I was like, oh my God, lalala. Gitu penasaran. Voyeurism ya, voyeurism. Next, nomor 7. Keuntungan mendapatkan pendidikan seksualitas komprehensif bagi orang muda adalah? You make a well-informed decision. Oke. Gitu, jadi semua orang yang bisa membuat keputusan bijaksana adalah orang-orang yang punya informasi banyak tentang dirinya dan seksualitas. Itu like awesome. Aku setuju banget karena menurut aku ya knowledge atau ilmu pengetahuan atau informasi ya apapun itu kayak kita belajar si sex education itu harus disertai dengan wisdom. Karena tanpa wisdom si knowledge ini jadinya nothing gitu dan well-informed decision itu membantu kita punya wisdom untuk akhirnya punya keputusan apakah gue akan begini atau begitu dan itu jadinya responsibility kita. Iya, jadi gitu, lu ngerti, gue manusia. punya konsekuensi ini gitu. Jadi gue mau ambil yang mana ya, dua-dua, semua keputusan pasti ada konsekuensinya. Ketika lu punya informasi banyak, lu jadi, oke, gue akan ngambil ini karena I know the risk that I can handle it gitu. Setuju banget. Oke, next. Masih ada? Masih ada, terakhir. Oke, seharusnya berbicara seputar seksualitas dibincangkan semudah berbincang tentang? Semudah ngomong tentang makanan. Ya, karena itu makanan ya. Itu makanan kamu soalnya sehari-hari. Sehari-hari makanannya adalah ngomongin seks dibayar. Ngomongin seks dibayar. Iya, enak banget ya, by the way, kalau salah ya. Ya, benar banget. Harus kayak food. Terima kasih Mbak Zoya. Baby Games-nya sangat menarik sekali. Aduh, sangat informatif dan jujur berarti. Karena itu adalah hal pertama yang terlintas di benaknya Mbak Zoya. Pikiran gue jenitas mulu. Ya habis pekerjaannya makanan sehari-hari dong. Yang penting kan bertanggung jawab. Yang penting well informed juga dan punya wisdomnya. Exactly. Thank you banget. By the way Mbak, kita itu setiap episodenya di Baby Talk ini kita akan bagi-bagi hadiah si kaos Baby Talk ini yang aku pakai untuk para bintang tamu kita. Jadi kita panggil Mbak Baby yuk. Mbak. OMG. Udah selesai muter-muter kompleksnya Mbak. Aku tadi sudah ngomong ke tetanggaku yang itu. Udah dibilangin ya. Pakai konstan dan nggak apa-apa pakai lubrikan ya. Bener ya. Kalau kamu juga nggak apa-apa loh. Ini buat Mbak Zoya dari Baby Talk. Mudah-mudahan tetap bebas berbicara mengenai seksualitas juga ya Mbak ya. Pokoknya supaya apapun yang terjadi, teman-teman babyku dan semuanya bisa punya informasi yang mumpuni soal seksualitas. Amin. Gitu. Nah kalau kamu sendiri ada nggak sih saran lah gitu buat teman-teman babyku yang ada di rumah atau dimanapun yang tadinya takut-takut atau tabu pengen tahu lebih lanjut lagi tentang seksualitas, tapi apa sih yang harus mereka lakukan gitu loh pertama? Oke. First of all adalah know yourself ya, karena jangan sampai kita memproyeksikan ke orang lain sesuatu yang kita belum bisa selesaikan. Kita akan nyakitin banyak orang gitu. So when you get hurt in the past, which is everybody will get hurt in the past, kita coba tarik pelajarannya, kita get over it, kita coping sama masalah itu sehingga waktu kita menjalin relationship dengan orang lain, udah pasti kita nggak akan nyakitin orang. Buat teman-teman babyku nih yang menikmati obrolan kita tadi, jangan lupa
pokoknya di subscribe, Yes. di like, di komen, di share, terus juga mungkin dibunyiin itu lonceng notification-nya, jadi kalian akan selalu update sama video-video Yes. dari That's Baby Talk. important. Nah buat para babyku yang ada di rumah, nggak cuma Mbak Zoya dan bintang tamu Baby Talk aja nih yang bisa punya kaosnya, tapi kalian juga punya kesempatan untuk dapetin kaos ini. Caranya gampang, yaitu tinggal mention kita kalau lagi Instastory gitu, lagi nonton, tinggal mention di akun Instagram Ih, kita mudah @babytalk. Kalau gitu berarti teman-teman babyku jangan lupa juga follow sosial media kita, ada di Facebook sama Instagram @babytalk. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Saya Dena Rahman. Saya Mbok Baby. Zoya Amirin. Sampai jumpa di Baby Talk episode selanjutnya. Yeay. Bye babyku. Mwah.